yang nggak murah harganya, bisa nyampe 500.000, tapi dengan modal kuota, dengan modal berlangganan saja itu 100.000, satu hari bisa dapat 10 kitab. Tinggal klik Mozilla, klik Google, masuk ke halaman yang dituju, yang penyedia download PDF kitab tertentu, kita semua dapat unduh dan dimasukkan ke dalam handphone. Ini manfaatnya kemajuan teknologi. Jadi sangat banyak sekali kebaikannya. Adapun sebagian orang yang mengatakan internet itu merusak, internet itu bahaya, internet itu sangat tidak ada manfaatnya, itu adalah pandangan orang-orang yang menurut saya adalah tidak memiliki nilai-nilai keimanan yang stabil. Karena beberapa habib mengatakan bahwa mata orang yang beriman hendaknya menjadi mata yang seperti mata tawon atau lebah, yang selalu mencari nilai-nilai kebaikan dari apa yang ada di sekitarnya. Sementara mata orang-orang yang munafik adalah mata yang seperti lalat, yang hanya mencari keburukan dari apa yang ada di sekelilingnya. Lalat tidak akan mampu menangkap indahnya bunga, tetapi lebah akan selalu mampu mendapatkan sari-sari bunga karena yang dicari adalah kebaikan. Jika dikatakan internet itu sangat bahaya karena banyak pornografi, banyak porno aksi, banyak kekerasan dan macam sebagainya, itu bagi mereka yang mencarinya adalah mencari kejelekan, karena sudah merupakan sunnatullah dalam segala hal di dunia ini. Semua yang Allah ciptakan pasti ada plus dan minus, pasti ada kebaikan dan keburukan. Ada langit yang di atas, ada bumi yang di bawah, ada surga, ada neraka, ada siang, ada malam, semua saling berpasang-pasangan, ada baik, ada buruk. Ketika internet dipandang dengan kacamata yang baik, dengan pandangan mata orang-orang yang beriman, maka akan meraih banyak kebaikan dari internet. Tapi ketika dipandang oleh orang-orang yang tidak didasari dengan keimanan, maka internet yang didapatkan hanya keburukan-keburukannya saja. Tapi saya yakin bahwa apa yang diniatkan dari PT LJN Nusantara ini memberikan kepada masyarakat Indramayu umumnya jaringan internet secara luas ini dengan tujuan yang baik. Sementara dalam kaidah usul fikih lil wasail hukmul maqasid, apa yang menjadi prasarana hukumnya, apa yang akan menjadi tujuannya. Baginda Nabi mengatakan lil mar'i manawa, seseorang akan mendapatkan apa yang ia niati. Kalau bapak-bapak sekalian yang berkecimpung dari dalam PT LJN memberikan niat membantu menyebarkan informasi-informasi yang maslahat, informasi yang baik, baik berupa ilmu atau hal-hal lain yang penuh dengan manfaat, maka apa yang kita kerjakan, baik dari pemasangannya, pendistribusiannya, pemasarannya, semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena banyak amal-amal yang lahirnya nampak seperti amal dunia, amal bisnis, tapi dengan baiknya niat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini memotivasi kita semua, khususnya yang tergabung dalam JEU PT LJN, untuk mendasari niatan kita bekerja tidak semata-mata mencari uang, tetapi mencari ladang-ladang pahala lewat niatan yang baik, menyediakan prasarana sarana untuk kebaikan-kebaikan umat manusia. Hadirin para JEU PT LJN yang berbahagia, ada 3 kunci untuk kita sukses dalam suatu bisnis atau usaha. Singkat saja saya sampaikan. Yang pertama adalah husnuzon kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Berbaiklah sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dalam pemasangan dan pendistribusian pelebaran PT LJN, pasti nanti akan ada pasang surutnya. Kalau ada pasangnya bersyukur, kalau ada surutnya tetap berbaik sangka kepada Allah yang telah mengatur semua jalan. Karena dengan berbaik sangka kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Karena ana fi dzanni abdi, aku tergantung posisi hambaku menempatkanku. Kalau posisi kita senantiasa mencari kebaikannya,
mencari hikmahnya, dan beranggapan baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguhlah. Kalian semua yang sedang bekerja di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT LJN, bekerjalah yang sungguh-sungguh dari semua lini, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Bersungguh-sungguh dalam bekerja adalah kunci sukses dalam meraih apa yang Anda semua impikan. Al-mujahadah, bermujahadah dengan segenap tenaga, daya dan upaya. Yang ketiga adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kita dapat, kecil dan besarnya, tetap harus disyukuri, karena dengan bersyukur akan menarik apa-apa yang belum kita dapatkan. Tapi bila kita tidak bersyukur, maka akan mendapatkan apa yang akan lebih buruk lagi dari yang telah didapatkan. Yang terakhir adalah sebagai orang-orang yang menghendaki kebaikan, jangan lupa untuk senantiasa berlaku jujur dan amanah. Amanah merupakan kunci dasar dalam setiap kesuksesan yang ada di dunia. Yang bekerja sebagai tim lapangan, sebagai tim admin, atau tim bendahara, atau tim semuanya harus berjalan dengan amanah sesuai yang dipercayakan dan dipertanggungjawabkannya. Jika semua karyawannya memegang sifat amanah, maka saya yakin PT LJN akan mampu meraih pangsa pasar yang lebih luas lagi dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk masyarakat Indramayu pada umumnya. Sebagai penutup, kami mewakili para ulama dan orang-orang yang haus akan kebaikan-kebaikan ilmu serta kebaikan-kebaikan teknologi, sangat menghaturkan terima kasih kepada Bapak Direktur dan segenap karyawan-karyawan PT LJN, karena kehadiran PT LJN di tengah-tengah masyarakat kami sangat memberikan bantuan, sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Semoga semua yang kita kerjakan, semua yang karyawan-karyawan PT LJN kerjakan, dicatat oleh Allah sebagai salah satu nilai ibadah karena memberikan sarana dan prasarana kebaikan untuk umat. Akhirul kalam wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi acara yang selanjutnya, itu sambutan Kominfo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf terlambat, yang harusnya jam 10 ini udah hampir jam 12. Jam makannya telat ini. Tapi saya usahakan sesingkat mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya bisa hadir di sini. Sekitar hari Senin ya saya kontak Pak Basri soal wacana mau bikin meet and greet gathering di Indramayu. Sebenarnya sih ini pas banget. Saya juga sudah ada planning, ada yang ingin disampaikan. Mungkin yang saya jelaskan ke Pak Basri, mungkin saya coba jelaskan juga di sini. Jadi kemarin itu mungkin yang pertama itu masalah dari Tanjung Sari sampai Widasari, itu kan sekitar 20 km. Yang terjadi ini sekitar 3 bulan terakhir ini H3I pedot-pedot terus ya. Sebelumnya tenang-tenang, sekarang H3I-nya yang pedot-pedot. Jadi ada wacana untuk backupan dari H3I ke
dengan icon di Tanjung Sari. Cuma saya flashback ke belakang, ya sebenarnya sih ya kita kalah langkah lah sama yang lain. Ya akhirnya tuh di akhir tahun kemarin tuh kita sudah bikin master plan buat Indramayu. Jadi dari hitungan kami itu sekitar 120 kilo itu dari ya Topani di Subang sampai Tanjung Sari. Jadi ada tarikan sekitar 120 kilo. Kita sudah bikin dan kita sudah order kabelnya 24 tor itu 160 kilo. Jadi target kita itu dari Kerawang sampai Tanjung Sari itu sekitar hampir 200 kilo itu. Nah, cuma kemarin ada perubahan master plan-nya lagi, jadi totalnya nggak 200 kilo tapi 240 kilo karena untuk ngelilingin di Kerawang juga. Jadi nanti targetnya gini, kita sudah approach ke Icon juga. Jadi kita request itu nanti di Tanjung Sari itu 10 giga. Jadi nanti kita bikinnya ada beberapa titik itu untuk endpoint itu yang 10 gig. Jadi nanti di sepanjang jalan itu ada, jadi per 20 km itu ada pop untuk pop lah, buat istilahnya masing-masing pop itu nanti ada backupnya dua jalur. Tujuannya ya kalau misalnya kayak kemarin K3i mati itu ya enggak, ya istilahnya mati total. Jadi ada backupan. Nah, terus yang jadi pertanyaannya itu dari awal lah sih, dari beberapa tahun yang lalu, kenapa sih kita nggak berani gelar kabel segitu banyak? Yang pertama masalah biaya. Jadi untuk bangun kabel 120 kilo itu dananya cukup besar, itu miliaran. Yang jadi masalah ini pengembalian modalnya itu dari mana? Jadi kemarin tuh kita belum kepikir, karena kalau untuk dari misalnya kita gelar untuk mitra doang itu nggak bakal ketutup. Jadi kalau misalnya dihitung tuh ya revenue sekitar 100 jutaan dikali setahun itu ya cuma sekitar 1 miliar. Untuk membalikinnya nggak ada istilahnya nilai baliknya nggak ada lah. Akhirnya justru malah kita dapat insight itu di Buleleng. Jadi sebelumnya kita kemarin di Buleleng juga ada problem kurang lebih mirip lah dari Indramayu. Jadi selama ini kan cuma mungkin yang di Buleleng lebih pelik. Jadi kalau di Indramayu kan ya sempat kan dulu ya kita dicoba macam-macam lah dari Kominfo, dari Palmon. Nah kalau kemarin Buleleng itu kita sampai ke ranah Polda. Jadi ya mau dari cara manapun akhirnya endingnya itu kita ya kemarin tuh akhir tahun ya akhirnya kita negosiasi sama Polda dan negosiasi udah selesai. Jadi kalau dari sisi hukum kita sudah siapin segala macam, cuma memang ya gimana caranya ini ada pesanan lah supaya kita tuh salah. Jadi ya memang ya namanya mitra kan ya kesalahan di lapangan itu ya agak susah ditutupi lah. Jadi ya masalah tiang lah, masalah inilah. Akhirnya ya akhirnya kita ke sana dan memang dari sana itu kita dapat inspirasinya. Jadi begini. Jadi nanti kita mungkin masalah open access saya pernah bahas sebelumnya. Mungkin cuma konsepnya kita belum dapat. Nah kemarin itu saya sempat ngobrol sama Pak Bakri juga. Pak Bakri bilang nanti coba diskusiin di forum juga. Jadi kalau di Indramayu ini berarti ada 120 km itu sekitar 1000 tiang. Nanti di setiap tiang itu kita akan pasang ODP. Jadi kurang lebih home pass itu hampir 20.000, jadi 19.000 sekian gitu. Jadi ya kita kurang lebih kalau itu sudah kegelar itu ada home pass sekitar 20.000. Jadi nanti kita sistemnya open access, jadi seluruh mitra bisa petik di ODP. Nah yang jadi problem ini masalah wilayah. Berarti kan ini jalur kabel itu kan melewati beberapa wilayah mitra. Berarti kalau kita buka open access itu berarti kan kita buka bebas nih mitra, ini nanti bisa jemput di ODP misalnya buat calon pelanggan atau segala macam. Berarti kan wilayahnya luas banget nih.
apakah nanti ada aturan untuk wilayah tertentu khusus digarap sama mitra tersebut atau mungkin dibuka open. Nah, kemarin hasil diskusi di Buleleng itu akhirnya untuk jalur feedernya itu kita buka bebas. Jadi siapapun mitra LJN bisa jualan di Buleleng, jemput di feeder. Jadi kita buka ODP-nya, sama nanti paling biayanya itu ya kita buat semurah mungkin lah, di bawah 100.000 per pelanggannya. Jadi misalnya ada pelanggan A nih di wilayah